Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kantika Mawarni dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengertian iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat iptek yaitu 1. Kehidupan manusia menjadi lebih praktis, 2. Ekonomis dan efektif, 3. Menghasilkan keuntungan secara material, 4. Mudahnya berkomunikasi tanpa batas, 5. Memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat dalam aspek politik yaitu 1. Keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, pemerintah yang demokratis. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga adalah kebebasan. Dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dalam aspek ekonomi, pengaruh positifnya yaitu 1. Meningkatnya investasi asing, 2. Terbukanya pasar internasional, 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, 5. Meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pengaruh positif dalam aspek sosial budaya yaitu 1. Munculnya internet, 2. Alat komunikasi semakin canggih mempermudah kita dalam memperoleh informasi, 3. Pola pikir yang baik, dan 4. Ilmu pengetahuan bangsa maju untuk kemajuan dan kesejahteraan. Terakhir, pengaruh positif dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk rakyat banyak. 3. Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh negatifnya. Dalam aspek politik, pengaruh negatifnya yaitu 1. Terjadinya tindakan-tindakan anarkis, 2. Terganggunya stabilitas politik nasional, 3. Mempengaruhi pikiran masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme, dan 4. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, pengaruh negatif dari aspek ekonomi, yaitu 1. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar, 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, 3. Timbulnya kesenjangan sosial, 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar, 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Selanjutnya, pengaruh negatif dari aspek sosial budaya, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif, 2. Munculnya sifat hedonisme, 3. Adanya sikap individualisme, 4. Mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin, 5. Munculnya gejala westernisasi, 6. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 7. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Terakhir, pengaruh negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu 1. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan keutuhan bangsa. 2. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya, yang kita akan bahas yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan Pancasila sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana berisi peringatan kita bahwa manusia, semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Antaranya sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. 2. Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. 3. Bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain, seperti 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Dan 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama. 3. Industri-industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Terakhir, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. 6. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.